Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca Mukhtasar Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pembahasan kita sampai pada pasal yang disebutkan oleh penulis yang menjelaskan tentang hal-hal yang najis dan cara menghilangkannya. Baik, pada pagi hari ini siapa yang akan mencoba membaca matan? Baik Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz, insyaallah Ustaz. Ana coba Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun bayanun najasati wa izalatiha. Silakan lanjut. Wa kullu mani'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun wal arwasi wajibun illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yatuhuru birashil ma'i alaihi. Ya, cukup. Penulis rahimahullah, beliau berkata di sini faslun, pasal, kemudian disebutkan setelahnya dalam naskah yang ditayangkan di sini, bayanun najasat wa izalatiha, dan diletakkan di antara dua kurung kotak yang menunjukkan bahwa bayanun najasat wa izalatiha yang terletak di antara dua kurung kotak itu adalah tambahan, bukan dari ucapan penulis. Jadi ucapan penulis hanya faslun saja, kemudian beliau menyebutkan wa kullu ma'i kharaja. Dan di sini disebutkan itu bayanun najasati wa izalatiha untuk lebih menjelaskan apa sebetulnya kandungan dari pasal ini. Sehingga ini adalah tambahan dari Al-Mu'tani, orang yang mentahqiq atau mencetak kitab ini. Pasal tentang hal-hal yang najis dan cara menghilangkannya. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Dan semua bentuk cairan yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur, dari kemaluan depan dan dari kemaluan belakang, najisun. Semuanya adalah najis. Apakah itu yang memang sering, secara umum memang keluar dari dua jalan itu, seperti ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar, demikian juga yang jarang keluar, tapi keluar lewat dua jalan tersebut. Misalnya apabila keluar darah atau keluar nanah dari dua jalan, itu tadi. Maka apabila ada darah yang keluar dari dua jalan itu, salah satu atau dari dua jalan, demikian juga ada nanah yang keluar darinya, maka itu termasuk hal yang najis. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Kemudian yang dikecualikan adalah al-mani. Air mani itu keluar dari kubul, dari kemaluan depan. Dan air mani adalah
sesuatu yang suci, tidak termasuk najis. Karena air mani itu termasuk bahan penciptaan manusia, asal manusia, termasuk para nabi dan rasul. Sehingga tidak pantas apabila dikatakan bahwa air mani itu najis. Sehingga kesimpulannya beliau menyebutkan di sini bahwa segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang cair, yang keluar dari dua jalan, dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang adalah najis kecuali air mani. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Dan mencuci seluruh air kencing dan kotoran adalah wajib. Jadi penulis di sini menyebutkan bahwa pendapat yang dipilih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa seluruh kotoran dan seluruh air kencing adalah najis. Walaupun dari hewan yang boleh halal dimakan dagingnya. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Dan mencuci seluruh air kencing dan kotoran wajib. Walaupun dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Kemudian beliau mengecualikan illa baula sabiyyi alladhi lam ya'kulit ta'am. Kecuali air kencing anak kecil, laki-laki, alladhi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan. Maksudnya, makanan pokoknya itu terpenuhi dari ASI, dari air susu ibu. Bisa saja makan, mungkin diberi sedikit makanan tambahan, tapi makanan utamanya tetap ASI. فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ. Maka air kencing anak kecil laki-laki yang makanan utamanya masih ASI tadi, yathuru, itu akan menjadi suci birashil ma'i alaihi, dengan memercikkan air padanya. Sehingga najisnya dikenal dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kalau sebelumnya beliau menyebutkan bahwa sesuatu yang najis itu dihilangkan dengan mencucinya. Mencuci itu berarti kan dibasahi dengan air, kemudian airnya itu sampai mengalir. Nah, berbeda dengan najis yang ringan ini, najis dari air kencing anak laki-laki yang belum makan, yang makanan utamanya masih ASI, maka cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada kain misalnya yang terkena air kencing tersebut. Jadi tidak perlu airnya sampai mengalir, hanya sekedar dibasahi pada tempat yang terkena najis tadi, maka itu sudah suci. Tafadhal, silakan dilanjutkan dibaca. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayhi. Lanjut. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun iza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ya, cukup. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayh. Dan tidak diberi uzur, tidak dimaafkan an syai'in minan najasat, dari najis dalam bentuk apapun. Maksudnya ketika seseorang badannya terkena najis atau pakaian yang terkena najis, maka harus dibersihkan dengan cara dicuci seperti keumuman najis, atau dengan diperciki air seperti pada najis air kencing anak laki-laki yang makanan utamanya adalah ASI tadi. Beliau mengecualikan illal yasiru minad dami wal qayh, kecuali darah yang sedikit
wal qaih dan nanah. Jadi darah yang sedikit dan nanah itu tidak masalah apabila tidak segera dicuci. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ketika bagian tubuhnya diambil misalnya, seperti lalat, maka idza waqa'a fil ina, apabila hewan seperti itu masuk ke dalam bejana, maksudnya yang di dalamnya ada airnya misalnya, wa mata fihi, kemudian mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu, maka itu tidak membuatnya najis. Sehingga apabila ada lalat misalnya masuk dengan sendirinya ke dalam gelas minuman, maka kemudian lalat tersebut mati, maka air yang terdapat di dalam gelas itu tetap air yang suci. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila ada lalat masuk ke wadah minum kalian, di situ ada airnya, falyaghmishu, hendaklah mencelupkannya. Kemudian setelah dicelupkan dibuang dan boleh diminum. Kalau mau boleh diminum setelah itu airnya. Karena pada salah satu sayapnya terdapat racun dan penawarnya pada sayap yang lainnya. Silakan dilanjutkan. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Lanjut. Wal maitatu kulluha najasatun illa as-samaka wal jarada wal adamiyya. Silakan lanjut sampai akhir. Wa yursalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Wa yursalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaih. Wassalasatu afdal. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Wa in khullilat bitarhi syai'in fiha lam tatuhur. Disebutkan di sini tentang hewan. Wal hayawanu kulluhu tahirun, dan hewan itu seluruhnya suci. Illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Jadi seluruh hewan itu suci zatnya, illal kalba, kecuali anjing, wal khinzir, dan babi. Sehingga anjing dan babi itu najis zatnya, disebut dengan najasah ainiyah. Wa ma tawallada minhuma, demikian juga yang lahir dari keduanya. Misalnya kalau ada rekayasa genetika misalnya, disilangkan antara anjing dengan babi, kemudian lahir hewan dari persilangan dua hewan ini, maka itu menjadi hewan yang najis. Au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Misalnya anjing disilangkan dengan hewan lain yang suci misalnya, kemudian melahirkan anak, maka itu menjadi hewan yang najis.
atau babi disilangkan dengan hewan yang suci, kemudian lahir anaknya, maka itu menjadi hewan yang najis juga. Wal hayawanu kulluhu tahirun, seluruh hewan itu suci, illal kalba, kecuali anjing, wal khinzir, babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Wal maitatu kulluha najisatun, dan bangkai seluruhnya adalah najis. Seluruh bangkai adalah najis. Itu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Illa, kecuali as-samak, ikan. Sehingga ikan kalau mati dengan sendirinya, atau mati karena diambil, dipancing misalnya, kemudian diletakkan di darat, itu menjadi bangkai karena tidak disembelih dengan aturan syariat. Maka bangkai tersebut, bangkai ikan, itu adalah suci dan halal, boleh dimakan. Wal jarad, demikian juga yang suci adalah al jarad, belalang. Dan yang ketiga, wal adami, dan manusia. Sehingga manusia ketika meninggal suci, sebagaimana ketika hidupnya manusia adalah suci. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat. Dan bejana, wadah, itu dicuci min wulughil kalbi, karena dijilat anjing, wal khinzir, dan babi, sab'a marrat, dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna bitturab, salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya dicampur dengan tanah. Sehingga apabila ada anjing atau ada babi yang minum dari ember, maka ember tersebut menjadi najis, airnya dibuang, kemudian dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satu cuciannya itu dicampur dengan tanah. Atau ketika menjilat pakaian misalnya, atau ketika menjilat badan seseorang, maka cara mensucikannya seperti tadi, dengan dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya diberi tanah. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Dan najis-najis lainnya itu dicuci 1 kali. Najis-najis lainnya selain najis dari anjing dan babi itu dicuci sebanyak 1 kali. Wa yughsalu sa'irin najasat wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Wa thalathu afdal, dan apabila dicuci 3 kali itu lebih utama, lebih baik. Tapi apabila dicuci sekali saja, kemudian najisnya hilang, maka itu telah cukup. Kemudian yang beliau sebutkan berikutnya adalah tentang khamr. Dan khamr termasuk najis. Beliau sebutkan, wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Jadi khamr itu najis. Dan najis ini bisa berubah menjadi suci apabila berubah wujud. Itu yang disebut dengan al-istihalah. Al-istihalah itu perubahan wujud. Seperti kotoran manusia misalnya, kemudian berubah menjadi tanah. Maka tanah tersebut adalah tanah yang suci karena perubahan wujud tadi. Beliau sebutkan di sini, wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Apabila khamr, minuman keras, berubah menjadi cuka,
apabila khamar berubah menjadi cuka. Tahurat, maka menjadi suci. Dan beliau sebutkan di sini binafsiha, berubah dengan sendirinya. Jadi khamr misalnya didiamkan dalam waktu yang lama, kemudian berubah wujud menjadi cuka atau produk yang semisal dengan itu. Tahurat, maka itu suci dan boleh untuk dimanfaatkan. Wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Dan apabila khamr tersebut, minuman keras tadi, berubah menjadi khal, berubah menjadi cuka atau yang semisal, bi tarhi syai'in fiha, karena ada sesuatu yang diletakkan di dalamnya, dimasukkan ke dalam khamr tadi, obat tertentu misalnya agar berubah wujud menjadi produk lain, lam tathur, maka itu tidak menjadi suci, tetap menjadi najis. Ini pasal yang beliau sebutkan tentang hal-hal yang najis dan cara menghilangkannya. Sehingga bisa disimpulkan yang pertama tadi bahwa segala sesuatu yang cair, yang keluar dari dua jalan pembuangan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, itu seluruhnya najis kecuali air mani. Kemudian seluruh air kencing dan seluruh kotoran itu juga najis sehingga harus dicuci, termasuk juga hewan yang boleh dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya. Kemudian beliau menyebutkan najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis dari air kencing anak kecil laki-laki yang makanan utamanya adalah ASI. Maka air kencing tersebut tidak harus dicuci ketika mensucikannya, hanya cukup diperciki air, itu sudah menjadi suci. Tapi kalau seseorang mau mencucinya, itu tidak masalah. Kemudian beliau sebutkan bahwa seluruh najis itu harus dibersihkan kecuali darah yang sedikit dan nanah yang sedikit. Kemudian hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti lalat, apabila masuk ke dalam wadah yang berisi air kemudian mati, maka itu tidak membuatnya menjadi najis. Seluruh bangkai yang mati karena tidak disembelih dengan cara syar'i, seluruhnya najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Kemudian beliau sebutkan tata cara membersihkan najis dari jilatan anjing dan babi, itu dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian najis-najis lainnya itu cukup dicuci 1 kali dan 3 kali itu lebih utama. Kemudian yang terakhir tadi adalah tentang khamr yang najis, apabila berubah wujud dengan sendirinya, maka itu berubah menjadi suci. Pasal berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan tentang haid, nifas, dan al-istihadah. Silakan dibaca. Faslun ahkamud dami indal mar'ati. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Damul haidi, an-nifasi, wal istihadati. Fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladati walaunuhu aswadu muhtadimun lazza'un. Wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladati. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Ya, cukup. Faslun, pasal
Sini diletakkan di antara dua kurung, itu tambahan penjelasan. Ahkamud dami indal mar'ah, hukum-hukum darah wanita. Yaitu pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Wa yakhruju minal farji salasatu dima. Dan keluar dari kemaluan wanita 3 jenis darah. Keluar dari kemaluan wanita 3 jenis darah. Yang pertama damul haidhi, darah haid. Wan nifas, yang kedua adalah nifas. Wal istihadah, yang ketiga adalah al istihadah. Kemudian rinciannya beliau sebutkan al haidu huwa, haid itu adalah al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ala sabilis sihhah, dalam keadaan sehat. Keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat. Jadi bukan karena penyakit darah itu keluar. Min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan karena persalinan, bukan karena melahirkan. Sehingga haid itu bukan karena sakit, karena apabila darah yang keluar itu karena penyakit akan disebut dengan istihadah. Kemudian bukan juga karena disebabkan persalinan, karena darah setelah persalinan itu disebut dengan nifas. Sehingga haid itu dialami oleh wanita, keluar darah dari kemaluannya bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan. Kemudian beliau menyebutkan bentuk dari haid tersebut, darahnya walaunuhu, dan warnanya aswad, hitam, muhtadimun, pekat, ladza', menyengat. Jadi merah, tapi karena merahnya itu merah yang pekat, sehingga beliau sebutkan di sini aswad. Bukan berarti bahwa darahnya berwarna hitam, seperti warna hitam yang kita ketahui. Tapi maksud beliau karena merahnya sangat pekat, sehingga beliau sebut aswad. Hitam, kemudian muhtadim, kental, dan ladza', menyengat. Ini jenis darah yang pertama yang keluar dari kemaluan wanita yang disebut dengan haid. Kemudian yang kedua, wan nifasu wal khariju aqibal wiladah. Yang kedua adalah nifas, wa huwal khariju aqibal wiladah, yaitu yang keluar, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau di sini, di naskah yang ditampilkan di sini, ad-damul khariju wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Dalam kitab yang saya pegang, wan nifasu huwal khariju, tidak ada ad-damnya. Maksudnya sama, darah yang keluar aqibal wiladah pakai ya, aqibah, setelah melahirkan. Dan sama antara aqibah dengan aqibah, maknanya setelahnya, walaupun yang lebih sering digunakan adalah aqibah tanpa menggunakan ya. Ini bentuk darah yang kedua, jenis darah yang kedua yang keluar dari kemaluan wanita, nifas. Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Bentuk yang ketiga, wal istihadatu huwal khariju. Kalau di sini huwad damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Dan al-istihadah itu adalah darah yang keluar
bi ghairi ayyamil haidhi wan nifas, bukan pada hari-hari haid dan nifas. Sehingga al-istihadhah itu keluar karena penyakit. Keluar karena penyakit. Kalau darah haid tadi bukan karena penyakit. Istihadhah itu karena penyakit. Dan bukan juga karena melahirkan. Kemudian penulis di sini rahimahullah, beliau menyebutkan pembahasan tentang 3 jenis darah tadi. Tafadhal, silakan dibaca. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu 60 yauman wa ghalibuhu 40 yauman wa aqallut turhi bainal haidait wa aqallut turhi bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina. Ya, cukup. Penulis rahimahullah, beliau berkata, wa aqallul haidhi yaumun wa lailah. Dan haid yang paling singkat itu berlangsung selama 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan paling lamanya selama 15 hari. Wa ghalibuhu 6 aw 7. Dan umumnya, kebanyakannya terjadi selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 malam. Di sini beliau menyebutkan bahwa masa haid yang paling singkat, seorang wanita mengalami haid paling singkat selama 1 hari 1 malam. Paling lama selama 15 hari. Dan yang paling sering wanita haid selama 6 atau 7 hari. Dan ini sesuatu yang terjadi. Maksudnya yang didapati dari kejadian di masa itu oleh para ulama bahwa haid itu paling singkat berlangsung selama 1 hari 1 malam. Paling lamanya 15 hari dan umumnya 6 atau 7 hari. Dan bisa saja kurang dari itu atau lebih dari itu. Kembalinya bisa dengan membedakan bahwa ini adalah darah haid atau bukan. Kemudian wa aqallun nifasi lahdzah. Dan nifas itu waktu yang paling singkat terjadi dalam lahdzah, dalam masa yang sebentar. Jadi persalinan mungkin keluar darah, tapi cuma sedikit dan hanya berlangsung beberapa menit saja misalnya. Seperti kalau misalkan persalinan dengan operasi sesar misalnya. Bisa jadi darah yang keluar setelah persalinan itu hanya sedikit dan mungkin hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Wa aktsaruhu 60 yauman, dan paling lamanya adalah 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yauman. Dan umumnya kebanyakannya wanita itu mengalami nifas, keluar darah setelah melahirkan 40 yauman selama 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidhataini 15 yauman. Dan masa paling singkat seorang wanita dalam keadaan suci di antara 2 haid itu adalah selama 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk waktu maksimalnya. Karena mungkin saja dalam 1 bulan tidak haid misalnya, sehingga panjang waktu sucinya.
Wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-mar'atu 9 sinin. Dan umur minimal seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Beliau sebutkan di sini bahwa umur minimal seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Itu maksudnya yang terjadi. Ya bisa saja seorang wanita seorang wanita mengalami haid kurang dari umur tersebut. Silakan dilanjutkan. Wa aqallul hamli. Wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhurin. Lanjut, silakan lanjut. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya'a. As-salatu was-shaumu, qira'atul Qur'ani, wa massul mushafi wa hamluhu, wa dukhulul masjidi, wat tawafu wal wata'u, wal istimta'u bima bainas surati wa rukbati. Ya, cukup. Wa aqallul hamli 6 ashhur. Dan masa kehamilan yang paling singkat itu adalah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu didasarkan pada dalil di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang wanita itu mengalami kehamilan dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Selama 30 bulan. 30 bulan itu berarti kan 2 tahun, 24 bulan, ditambah 6 bulan. Berarti 30 bulan itu kan 2,5 tahun. Kemudian masa persusuan itu adalah 2 tahun, sehingga minimalnya kehamilan itu terjadi selama 6 bulan. Dalam ayat tentang persusuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para wanita itu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun apabila ingin menyempurnakan susuan. Maka masa kehamilan yang paling singkat itu terjadi selama 6 bulan. Sehingga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyimpulkan bahwa apabila seorang wanita mengalami kehamilan, kemudian bayinya lahir sebelum 6 bulan dalam keadaan selamat. Seorang wanita mengalami kehamilan, kemudian bayinya lahir dalam keadaan selamat kurang dari 6 bulan, maka itu adalah hasil perzinahan. Karena masa minimal kehamilan adalah 6 bulan. Maksudnya 6 bulan kurang dari 6 bulan dari jarak pernikahannya. Jadi misalkan terjadi pernikahan, kemudian setelah 2 bulan lahir anak dalam keadaan selamat, maka bisa disimpulkan bahwa bayi tersebut adalah hasil dari hubungan sebelumnya. Wa aktsaruhu 4 sinin, dan masa kehamilan maksimal itu selama 4 tahun. Maksudnya itu yang terjadi, yang didapati oleh para ulama, bahwa maksimalnya selama 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur, dan umumnya, seringnya, kehamilan itu berlangsung selama 9 bulan. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi 8 asya'.
dan dilarang karena sebab haid dan nifas, samaniyatu asya, 8 hal. As-salah, yang pertama adalah sholat. Apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Demikian juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dari sholat, sehingga dilarang dilakukan ketika haid dan nifas. Wasaum, kemudian yang kedua adalah berpuasa. Wa qiraatul Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Berikutnya yang keempat, masul mushafi wa hamluhu. Menyentuh mushaf dan membacanya. Menyentuh mushaf dan membacanya. Mushaf itu maksudnya tulisan-tulisan Al-Qur'an. Jadi kalau membaca, mungkin membaca dari hafalan misalnya. Itu asalnya tidak diperbolehkan ketika haid dan nifas. Tapi dalam kondisi sangat dibutuhkan misalnya, untuk mengajar, atau untuk mengulangi agar tidak lupa, maka bisa dengan mendengarkannya, atau membacanya dalam hati, tanpa menyentuh mushaf. Wa dukhulul masjidi. Berikutnya yang kelima adalah masuk masjid apabila dikhawatirkan akan mengotori masjid tersebut karena haid dan nifasnya. Wa tawaf. Yang keenam adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Wal wat'u, yang ketujuh, melakukan hubungan suami istri. Dan yang kedelapan, wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Dan bersenang-senang, maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri, tapi hanya sebatas bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya, antara pusar dengan lutut. Karena itu bisa membawa seseorang, menyeretnya ke hubungan suami istri. Sehingga itu juga harus dihindari ketika seorang wanita sedang haid dan nifas. Ini 8 hal yang dilarang ketika seorang wanita mengalami haid dan nifas. Silakan dilanjutkan. Faslun ma yahrumu 'alal junubi wal muhdisi fi'luhu. Wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'a. As-salatu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal lubsu fil masjidi. Wa yahrumu 'alal muhdisi 3 asya'a. As-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Ya, cukup. Di sini penulis rahimahullah, beliau menyebutkan pembahasan yang diakhirkan. Jadi sebelumnya sudah disebutkan tentang junub, tapi hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub baru beliau sebutkan di sini. Demikian juga yahrumu 'alal muhdits, hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Beliau sebutkan faslun dalam naskah di sini. Kalau di kitab yang saya baca tidak ada tulisan fasalnya. Beliau sebutkan wa yahrumu 'alal junubi 5 asya. Dan dilarang bagi orang yang junub, orang yang berhadas besar, 5 hal. Yang pertama adalah as-salah,
salat. Wa qiraatul Quran, yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim di sini memang maksudnya adalah membaca. Adapun zikir misalnya, zikir yang itu berasal dari Al-Qur'anul Karim, seperti zikir ketika naik kendaraan. Jadi misalnya seorang junub tapi dia harus naik kendaraan karena suatu keperluan misalnya. Maka dia akan berzikir dengan mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun misalnya. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Tapi karena lebih bersifat zikir maka tidak masalah apabila dibaca. Demikian juga misalnya al-istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga ada di dalam ayat Al-Qur'an. Tapi ketika yang dimaksudkan itu adalah zikir, bukan maksud intinya adalah membaca Al-Quran, maka itu hal yang diperbolehkan bagi orang yang junub. Tapi kalau memang itu adalah maksud utamanya adalah membaca Al-Quran, termasuk hal yang dilarang. Sehingga akan lebih baik, sehingga seharusnya dia mandi dulu, baru setelah itu membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam mushaf. Wa tawaf, demikian juga termasuk hal yang dilarang adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Wal lubthu fil masjid, dan berdiam, maksudnya dalam waktu yang lama di masjid. Sehingga kalau seorang i'tikaf misalnya, kemudian dia junub, maka hendaknya segera mandi. Kemudian melanjutkan i'tikafnya. Yang terakhir dalam pembahasan ini, beliau menyebutkan hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Wa yahrumu 'alal muhdits, dan dilarang bagi orang yang berhadas, maksudnya berhadas kecil. Salah satu asya, 3 hal. Yang pertama adalah as-salah, salat. Yang kedua wat tawaf, dan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga wa massul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf serta membawanya. Ini 3 hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Sehingga bisa kita simpulkan pada pasal mulai penjelasan tentang darah yang keluar dari wanita, bahwa keluar dari kemaluan wanita 3 bentuk darah. Yang pertama disebut dengan haid. Itu keluar bukan karena penyakit dan bukan juga keluar setelah persalinan, setelah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah persalinan. Dan yang ketiga adalah al-istihadhah, darah yang keluar karena penyakit dan bukan terjadi setelah persalinan. Ini 3 bentuk darah yang keluar dari kemaluan wanita. Kemudian beliau sebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Beliau sebutkan 8 hal. Demikian juga hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub. Beliau sebutkan 5 hal. Dan yang terakhir beliau sebutkan 3 hal dilarang bagi seseorang yang berhadas kecil. Pembahasan berikutnya itu tentang salat. Sehingga pembahasan tentang taharah, tentang bersuci, itu berakhir. Pembahasan berikutnya tentang salat.
beliau menyebutkan kitabus shalah. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan.